dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terakhir saya melayani masih di hotel ya, Dr. John ya. Kemudian kena pandemi sehingga lama tidak keluar, banyak tinggal di Semarang saya. Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar tentang satu tokoh di dalam Perjanjian Lama, tokoh yang hebat namanya Elia. Dalam bahasa Inggrisnya Elijah gitu ya, Elijah. Lion or shrew, berani seperti singa, tetapi ya ini paradoks saudaraku ya, takut seperti celurut. Ya memang firman Tuhan ini adalah cermin saudara. Ya surat Yakobus katakan bahwa kalau kita membaca firman itu kita seperti bercermin. Nah pagi hari ini, meskipun pelajaran ini panjang tapi saya akan coba singkatkan, kita akan bercermin dari kehidupan seorang nabi yang luar biasa, yaitu Elia. Dia gagah berani seperti singa, tapi mendadak jadi pengecut, penakut seperti celurut. Nah kita bercermin saudara bahwa seringkali kalau kita ini jadi pemberani, jadi gagah dipakai Tuhan, hati-hati saudara. Jangan-jangan nanti Tuhan tunjukkan sisi asli dari kita bahwa sebetulnya kita ini penakut. Elia pun seperti itu, jadi kita belajar, kita bercermin dari kisah nabi yang hebat ini, nabi besar ini. Nah, next kita lihat, maaf ya saya harus pakai alat ini. Ya, berani seperti singa. Ya, kalau saudara telusuri di dalam 1 Raja-Raja 18, 20 sampai 46 panjang saudaraku, saudara akan temukan akan kisah dari Elia. Dia begitu gagah berani, terutama ketika dia melawan akan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Wah, itu dahsyat sekali. Kisahnya itu luar biasa. Pemberani kayak singa, saudaraku. Nah ada beberapa poin, saudara. Ya di situ dikatakan nabi yang sangat dikagumi dan dihormati. Sampai zaman perjanjian baru, bahkan sampai hari ini orang Yahudi sangat menghormati dan mengagumi yang namanya Elia. Dan Elia adalah salah satu nabi yang muncul ketika Tuhan Yesus dipermuliakan di Bukit Kemuliaan. Di gunung yang tinggi itu, dia tampil bersama dengan Musa. Berarti dia memang di mata Tuhan pun dia orang pilihan. Dan kita juga tahu bahwa dia bukan saja dikagumi, tapi dia penuh mujizat dan tanda heran. Dan poin ketiga, dia tidak mengalami kematian. Ada Henoh, ada Elia. Ini dua tokoh yang tidak mengalami kematian. Tetapi saudaraku, ya meskipun dia begitu hebat ya tidak mengalami kematian langsung diangkat ke surga, tetapi Yakobus 5 ayat 17a katakan apa saudaraku? Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Nanti kita akan lihat bahwa orang yang hebatnya kayak gini ini manusia biasa. Dan itu terbukti di dalam kisah Elia. Jadi kita bercermin, kalau Elia manusia biasa sama seperti kita, maka kita manusia biasa sama seperti Elia. Ya kan? Sama-sama manusia gitu ya. Kalau enggak makan ya mati gitu, saudaraku ya. Kalau enggak makan nasi mati, kalau mereka makan roti gitu ya. Pokoknya kalau enggak makan mati lah. Darah daging. Dan nanti kita akan lihat bahwa sehebat-hebatnya Elia, nanti ternyata dia juga kok seperti itu, begitu ya. Nah kita lihat peristiwa di Gunung Karmel, itu ya, jadi kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja 18, 20 sampai 46, Elia itu mendemonstrasikan keberanian yang tiada tara. Kemudian dia juga mendemonstrasikan iman yang sempurna. Poin yang ketiga, kuasa Allah bekerja melalui dia
Itu ada gambarnya, itu dia menurunkan api dari langit. Dan di peristiwa yang sama, puncaknya itu dia diraibkan, saudara. Diraibkan, seperti Filipus dulu. Tiba-tiba dia berada di tempat lain. Itulah Elia, saudara. Memang disebut dia berlari mendahului akan raja. Raja Ahab itu kan naik kereta sudah jalan dulu, dia mengikat pinggangnya, dia berlari, sudah sampai di Israel. Jadi diraibkan. Saudara bisa bayangkan orang hebatnya kayak gini ya. Ini agak cepat, saudara. Kita mulai dari keberanian tiada tara ya. 1 Raja-Raja 18-19, tapi ini yang mencatat ini salah, saudaraku. Mestinya 19 itu bunyinya demikian. Saya bacakan, saudaraku. Sorry ya. Iya. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Dia nantang 850 nabi. Asyera 400, Baal 450, tapi yang berani tampil hanya Baal, saudara, nabi-nabi Baal. Asyeranya enggak kelihatan, enggak diceritakan, berarti enggak berani terima tantangan Elia. Yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Karena kita tahu ya bahwa Raja Ahab itu punya istri yang namanya Isabel yang sangat sangat akrab dengan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Jadi dia yang ngumpulin nabi-nabi palsu itu, saudaraku. Nah, saudaraku, kemudian di ayat 1 Raja-Raja 18 ayat 22, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Nabi Yodhawah itu hanya dia sendiri. Sementara semua musuhnya itu orang yang melawan Tuhan, Israel bimbang ragu, mau wait and see, lihat sakti yang mana. Allah Israel, Tuhan, Yodhawah, yang dibawa, yang diserukan oleh Elia atau oleh Baal. Mereka itu lihat, saudara, mana yang lebih sakti. Jadi mereka nggak mau percaya gitu aja. Jadi dia dibiarkan seorang diri, ngelawan 450 nabi Baal. Jadi keberaniannya itu benar-benar kayak singa. Satu orang lawan 450 dan seluruh rakyat, yaitu umat Israel yang nonton, cuma berpangku tangan sambil nonton. Sehebat apa sih kamu Elia? Saudara bisa bayangkan, kalau enggak punya keberanian yang luar biasa, enggak bakal mampu berdiri di hadapan 450 nabi Baal. Dan Israel yang mau dia bela, tapi justru lihat-lihat, tunggu kamu bisa apa sih Elia? Bayangkan, saudaraku. Iman yang sempurna, saudara. Ini iman sempurna ini terjadi ketika pertandingan. Kita semua tahu ceritanya, pertandingan bagaimana Nabi Baalnya disuruh mempersembahkan korban, kemudian suruh ngundang api turun dari langit untuk menyambut korban itu, membakar korban itu. Dia lihat, dan mereka menari-nari sampai menoreh-noreh tubuhnya, sampai berdarah-darah, sampai kesurupan, pingsan semua, enggak ada hasil. Giliran Elia, ini kita baca saudara ya, sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air setelah disusun, ya mezbahnya disusun, kemudian lembu yang dipersembahkan itu dipotong, ditaruh, kemudian ditaruh di atas kayu, kemudian penuhilah 4 buyung dengan air dan tuanglah ke atas korban bakaran. Ini korban, dia mau minta api dari langit tapi dibasahi dulu. Ini kan demonstrasi iman, saudara. Dia guyur dengan air. Jadi itu bukan api-apinan, dia enggak nyulut. Diam-diam dia main sulap
pakai korek api, enggak saudaraku. Dia betul-betul. Kalau bukan api besar yang turun dari langit, enggak bakal itu bisa terbakar. Jadi disiram saudara ya. Kemudian katanya buatlah begitu untuk kedua kalinya, bukan cuma sekali, 2 kali. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Bayangkan disiram sampai basah kuyup. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sampai itu parit di sekeliling mezbah itu penuh dengan air. Jadi ini korban yang tidak mungkin dibakar dengan api kecil. Ini demonstrasi iman, saudaraku ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 41, ini lain cerita, saudaraku. Yaitu demonstrasi iman, dia berkata bahwa hujan akan segera turun, itu afterwards, saudara. Ya, jadi demonstrasi iman di Gunung Karmel itu luar biasa. Nah, kuasa Allah bekerja melalui dia. Nah, ini bekerjanya itu yaitu turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit habis dijilatnya. Kalau bukan api yang dahsyat nggak mungkin, saudaraku. Inilah Elia, gagah perkasa luar biasa di Gunung Karmel. Kemudian, ya ini yang sudah saya singgung tadi, bagaimana dia diraibkan oleh kuasa Allah. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab yang naik kereta raja itu, sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Diraibkan, saudaraku. Jadi kalau soal mujizat, soal kedahsyatan, ya enggak ada lawan. Ya. Jadi fakta tak terbantahkan, saudaraku, Gunung Karmel itu adalah klimaks dari pelayanan Elia. Ya memang klimaksnya itu di Gunung Karmel itu. Karena apa, saudara? Kemenangan gilang gemilang atas nabi-nabi Baal. 1 lawan 450, kemenangan gilang gemilang. Kemudian terjadi revival atas seluruh umat Tuhan. Di mana seluruh umat Tuhan setelah menyaksikan kedahsyatan, di mana Tuhan menyatakan kuasanya melalui Nabi Elia, mereka akhirnya bertobat. Mereka berseru, Tuhanlah Allah, Yahweh-lah Allah kita. Bayangkan, saudaraku. Jadi kurang apa yang namanya Elia itu? Dia bunuh nabi-nabi Baal itu, kemudian dia berkata sebentar lagi hujan turun, dan dengan setapak tangan, yang itu 3,5 tahun nggak ada hujan, saudaraku. Setapak tangan awan itu hujan pun turun dengan sangat lebat. Dia berkata kepada raja, kamu pulang dulu, nanti kalau enggak kamu akan terhalang oleh hujan. Sebentar lagi hujan akan turun. Dan benar hujan turun, saudara. Wow, umat Israel percaya sepenuh kepada yang namanya Elia. Ngomong apa aja jadi. Berseru kepada Tuhan, api turun dari sorga. Kemenangan gilang gemilang, revival atas seluruh umat Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke takut seperti apa, saudaraku? Celurut. Nah, ini ngeri ini, saudaraku ya. Takut seperti celurut. Enggak pakai lama, saudara. Ketika Ahab kemudian cerita pada istrinya, mah sini mah, ini sampai ke istananya di Israel ya. Wah hebat loh Elia itu, luar biasa, nabi-nabimu semua dibunuh oleh Elia. Karena apa? Memang kalah nabimu, maka murkalah Isabel, saudaraku. Dan Isabel langsung panggil seorang kacung, seorang utusan, bukan jenderal, bukan, hanya utusan, saudaraku. Bukan panglima, bukan prajurit, bukan pembunuh bayaran,
utusan seorang kacung. Kasih tahu, besok aku akan buat kamu sama seperti nabi-nabi yang engkau bunuh itu. Diancam saudara, diintimidasi. Dan apa yang terjadi? Firman katakan, maka takutlah dia. Wow, ini perlu diteliti saudara. Ya, saya ingin ngajak Anda membaca. Kalau Anda punya Alkitab, mari kita buka saudaraku ya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. Kalau ayat 2, ya saya baca ya saudaraku ya. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Ya ini bahasanya itu sampai sumpah-sumpah gitu ya. Kamu pasti akan aku bunuh sama seperti kamu membunuh nabi-nabi Baal. Ayat 3, ayat 3 ini ngeri banget saudaraku ya. Ayat 3, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ya, ayat 4 katakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, kembali ke PowerPoint, saudara ya. Kita lihat, saudara, poin-poinnya. Poin-poinnya dia ingin mati. Itu ayat 4, saudaraku ya. Dia berkata, cukuplah itu. Dia frustrasi, saudara. Imannya yang dahsyat. Ini kan hitungan jam kan. Ya mungkin sehari gitu kira-kira ya. Besoknya gitu. Imannya yang hebat itu menguap entah kemana. Keberaniannya yang seperti singa sekarang hilang lenyap berubah kayak celurut, saudaraku. Terjun bebas. Seakan Elia berubah menjadi manusia lain. Ini bukan Elia yang tadi tampil sempurna di Gunung Karmel. Dia frustrasi, dia marah pada diri sendiri, dia benci pada diri sendiri. Mengapa aku seperti ini? Dia malu hati, frustrasi, akhirnya minta mati. Saudara, kalau grafik itu gini ya, saudara suka ngikuti grafik ya. Orang main saham itu kan suka lihat grafik ya. Harga emas juga lihat grafik. Tahu-tahu plurut gitu ya. Itulah iman dari Elia. Imannya hilang, keberaniannya lenyap, saudaraku, terjun bebas. Nggak pakai lama, saudaraku, langsung. Ya, sekarang Tuhan ambil nyawaku. Coba kita bahas, saudaraku. Dia berkata, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Ambil saja nyawaku Tuhan. Berarti Elia itu selama dia jadi nabi itu mungkin dia merasa, mungkin saudaraku merasa bahwa dia itu lebih baik daripada Simson, lebih baik dari Daud, lebih hebat dari pahlawan-pahlawan iman sebelumnya begitu ya. Mungkin saudara. Dia membanding-bandingkan diri. Dulu ngetop ya lagu, wong koyok ini kok dibanding-bandingin, tapi dia banding-bandingkan dirinya sendiri, saudaraku. Ya kan? Dia merasa lebih rohani, lebih hebat dari pendahulu-pendahulunya yang dia sebut nenek moyangnya. Dulu dia merasa begitu. Dan Tuhan perlu membuktikan bahwa Elia, you are nothing. Saudaraku, ini cermin.
Jadi kalau dipakai Tuhan, hati-hati saudaraku. Kalau tiba-tiba saudara menjadi pemberani, saudara dipakai membangkitkan orang mati dengan iman sempurna, hati-hati. Loh, orangnya bangkit beneran loh saudaraku. Orang mati saudara penuhi roh kemudian angkat hidup lagi. Orangnya sudah hidup, semua orang memandang Anda, ini hamba Tuhan hebat ini. Pak Pur misalnya gitu ya. Pak Pur ini hamba Tuhan hebat. Waduh, dipakai Tuhan luar biasa. Hati-hati saudaraku. Elia itu enggak pakai lama, langsung dia berubah. Kemudian langsung dia stres. Langsung dia frustrasi, langsung dia sadar diri dan minta mati. Jadi banding-bandingkan diri, menilai hamba Tuhan yang lain, aku ini lebih hebat dari mereka semua, aku lebih sungguh-sungguh, aku lebih rohani daripada mereka. Saudara, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Simpson, Gideon, wah kalau aku dibanding masih berani deh gitu ya. Hati-hati. Ya. Nah sekarang bagaimana saudaraku menang atas ketakutan. Tapi sebelum menang atas ketakutan, saya ingin kita kembali, enggak bisa kembali nih. Saya ingin kita kembali saudaraku ya. Bahwa untuk menang atas ketakutan itu diawali dengan kesadaran. Sekali lagi kesadaran. Diawali dengan apa saudaraku? Kesadaran. Jadi untuk menang atas ketakutan itu kesadaran bahwa manusia Elia sama sekali tidak berguna. Ada ayatnya saudara, Tuhan Yesus berkata ketika dia mengajar tentang pokok anggur yang benar. Dia berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Tuhan Yesus yang berkata, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa, mestinya kita berkata, iya Tuhan, benar Tuhan. Nah kalau orang belum mengalami seperti pengalaman Elia, itu belum ya secara intelektual, secara akal budi, firman Tuhan ya pasti benar, ya amin. Tapi sebetulnya dalam hati dia bilang, mosok sih gitu ya. Masih ada perlawanan saudaraku. Tapi saya ingin sampaikan saudaraku, bahwa inilah cermin buat kita. Kalau kita belajar tentang Elia itu kita bercermin diri kita sendiri. Bahwa lepas dari Engkau Tuhan Yesus, aku ini hanya ranting yang lekat kepada pokok anggur yang benar. Kalau aku lepas dari Engkau, aku sama sekali enggak berguna. Jadi ketika aku bisa berbuah, itu sebenarnya bukan buahku. Itu buah dari pokok anggur itu. Yang mengalirkan kehidupan sehingga aku boleh menghasilkan buah. Jadi semua perbuatan baik yang saudara dan saya bisa lakukan, semua mujizat yang saudara dan saya bisa buat, itu sebetulnya pekerjaan Tuhan 100%. Aku hanya ranting. Kalau aku tidak nempel pada pokok anggur yaitu Tuhan Yesus Kristus, aku sama sekali tidak berguna. Bahkan dalam pelajaran pokok anggur yang benar itu, kalau nggak nempel itu menjadi kering. Kalau kering terus nanti dibuang dan kemudian dibakar, saudaraku. Jadi mengerikan sekali, ya. Kemudian rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kita ini darah dan daging, saudaraku. Dan apapun juga yang tampil ini sebetulnya nggak ada apa-apanya. Kecuali roh yang menghidupkan yang ada di dalam kita. Yesaya 26 ayat 12b itu bagus ayatnya. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara bisa enggak
meyakini bahwa apapun yang kita kerjakan, entah besar, entah kecil, semua perkara-perkara positif yang baik yang kita lakukan, itu Engkau yang mengerjakannya melalui hidupku. Sehingga si aku tidak ada kebanggaan, tidak ada kesombongan, dan diluputkan dari kesalahan Elia yang tadi berkata, aku kelihatannya lebih baik ya dibandingkan pendahulu-pendahuluku, dibandingkan hamba Tuhan yang lain, aku kelihatannya lebih baik. Kita dijauhkan dari itu ketika kita punya kesadaran bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan, Anda yang bekerja, saya yang bekerja, tetapi Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kemudian poin yang terakhir, Elia harus sampai pada pengertian bahwa kedahsyatan di Gunung Karmel itu sama sekali bukan pekerjaan dia, bukan pekerjaan Elia. Itu 100% karya Tuhan. Nah saudaraku, ini cermin buat kita. Supaya kalau kita sudah ngerti kunci ini dan kita terus berpegang pada kebenaran ini, kita aman. Haleluya. Nah sekarang kita lihat ini. Ini lebih penting saudaraku. Yaitu bagaimana seorang yang terpuruk seperti Elia atau lebih baik diizinkan untuk melihat diri sendiri, menyadari diri sendiri kamu itu seperti apa. Elia, kamu itu aslinya seperti apa. Dia sudah malu, dia sudah frustrasi, dia sudah minta mati, dia sudah marah pada diri sendiri, dia benci pada diri sendiri, ya mengasihani diri sendiri juga. Itu Elia sudah disadarkan sampai tahap itu bagus saudaraku. Itu bagus. Jadi kalau saudara dalam kondisi terpuruk, dipermalukan ya istilahnya dipermalukan, malu sama diri sendiri. Kalau Elia ini kan malu sama diri sendiri ya. Bujangnya aja ditinggal saudaraku. Sudah kamu enggak usah ikut-ikut. Dia di bawah pohon ara, dia bilang Tuhan mati aja deh, mati aja deh. Tapi enggak mati saudaraku. Jadi saudara enggak usah doa kayak Elia. Doa minta mati itu enggak pernah dikabulkan. Yunus juga doa minta mati enggak dikabulkan, saudaraku ya. Itu. Nah, setelah sadar bahwa si aku dari Elia itu sama sekali tidak berguna, berarti semua peristiwa di Karmel itu enggak ada hubungannya dengan si Elia, tapi itu adalah karya Tuhan. Setelah kesadaran itu kuat, pulih, maka Tuhan baru bisa memulihkan hambanya. Langkah-langkah pemulihan ini penting banget saudaraku. Kita ini kan seperti Elia ya, mungkin satu kali pernah dipakai Tuhan, lain kali pernah sadar bahwa diriku ini ternyata enggak ada baiknya gitu ya. Kemudian kita mengharapkan satu saat nanti Tuhan datang kita diangkat, kayak Elia kan. Rapture gitu ya, heboh itu tanggal 23 katanya rapture, jangan percaya saudaraku ya, saya enggak bilang kapan, bisa nanti malam saudaraku rapture-nya. Rapture pribadi juga bisa loh ya, rapture pribadi tahu saudaraku, tiba-tiba pulang ke sorga gitu ya. Tapi maksud saya masih banyak kerja ya, yuk kita beritakan kasih karunia Tuhan, beritakan akan kabar baik kepada semua orang. Dan Injil kerajaan harus diberitakan. Setelah itu baru tiba kesudahnya. Haleluya. Jadi sudah jangan percayalah tanggal-tanggal, mulai tanggal-tanggal itu pasti sesat saudara. Tuhan bisa datang kapan saja kok. Ngapain kita ya mendahului Tuhan dengan menyebut tanggal Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata apa saudara? Hari dan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan dia sebagai putra, sebagai anak enggak tahu. Ya, langkah pemulihan saudaraku. Yang pertama, makan dan minum banyak-banyak. Coba katakan, makan dan minum banyak-banyak. 1, 2, 3. Makan dan minum banyak-banyak. Oh ini penting saudara, bisa tanya sama dokter.
Pak Dokter ini kalau orang lemes habis tele-tele gitu ya istilah orang Semarang, itu sudah teler gitu ya, itu obat nomor satu apa? Makan saudara, kalau enggak makan ya sudahlah, tinggal tunggu waktu. Harus makan, makanan yang bergizi ya. Karena manusia itu harus makan, harus saudara. Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Kalau sakitnya jasmani, lemahnya jasmani, makanan jasmani. Tapi Tuhan Yesus berkata manusia tidak hidup dari roti saja. Jadi yang rohani pun itu sama, sejajar, paralel. Jadi seperti tubuh sakit, tubuh lemah, harus makan, harus minum, ya kalau kurang air kan gawat saudaraku ya. Demikian juga rohani kita harus makan, harus minum. Ya. Nah kisahnya diceritakan. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Saudara, tidur itu bisa berarti memang dia rileks, dia percaya, beriman bahwa Tuhan itu mengasihi sehingga dia bisa tidur nyenyak. Tapi bisa juga tidur itu berarti dia sudah masa bodoh. Masa bodoh, sudah aku nggak peduli lagi, sudah mati ya matilah gitu ya. Itu kan tadi permintaannya kan minta mati dia. Terus tidur saudaraku. Sudah nggak mau tahu mau jadi apa, nggak mau tahu dunia, mau jungkir balik, pokoknya aku mau tidur gitu ya. Itulah gambaran dari orang frustrasi saudaraku ya. Jadi tidur itu gambaran dari frustrasi. Nah disitulah seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Bangun, makan. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Nah saudaraku, di Cirebon kalau malam banyak roti bakar dijual ya. Tapi ini roti bakar buatan malaikat, saudaraku ya. Yang ngerjakan itu malaikat. Saudara tanya pakai keju atau pakai coklat atau pakai selai, ya besok aja tanya ya. sebab enggak diceritakan, pokoknya roti bakar gitu. Tapi menurut saya pasti enak. Pasti enak saudara ya. Ini mirip mana gitu ya rasanya, mungkin ya. Nah, mana kan dikatakan seperti kue madu ya rasanya. Nah seperti itu. Ada roti bakar. Dan sebuah kendi berisi air. Ada kendi berisi air. Jadi makan harus minum, saudaraku ya. Makan makanan rohani, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, ketika rohani saudara sakit, rohani saudara lelah, rohani saudara lemah, makan, dan makan. Saudara datang ke gereja, dengar firman, makan firman. Saudara di rumah zaman sekarang kita terhubung dengan HP kita, cari akan firman-firman yang baik, dengerin firman baik, lihat YouTube pengajaran yang baik. Ada juga yang nyasar, itu makanan beracun juga ada. Tapi saudara cari yang benar, kemudian makan. Di rumah baca sendiri firman Tuhan. Baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, itu makan, mengunyah, dan kemudian kita mencernanya. Roh saudara dikuatkan. Kemudian minum ya. Di situ ada kendi, kemudian dia makan dan minum. Cuma ya karena sudah terlalu parah, dia berbaring lagi, tidur lagi saudaraku ya. Ya enggak apa-apa. Nanti dibangunin lagi. Minum, itu minum hadirat Tuhan saudaraku. Minum air dari sungainya Tuhan. Inilah karya Roh Kudus. Firman itu makanan, Roh Kudus hadiratnya itu adalah minuman. Makanya saya seringkali praktisnya gimana sih Pak kalau ada orang tanya makan minum. Kalau makan tahu ya, dengerin firman, pelajari firman, baca firman, itu makan. Kalau minum, dengerin musik, puji-pujian saudaraku. Ikut nyanyi, masuk dalam hadirat Tuhan. Muliakan dia. Itu hadirat Tuhan itu seperti kita minum, disegarkan kembali roh kita. Udah nggak usah mikir.
Aku sedang frustrasi, aku sedang stres, aku sedang malas. Sudahlah, lakukan itu. Itu langkah-langkah pemulihan yang pertama, yaitu makan dan minum. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh. Artinya Tuhan melalui malaikat menyampaikan bahwa kamu ini masih punya tugas. Tapi nanti kita lihat, ini kita tunda dulu ya, tapi itu sudah disampaikan, perjalananmu masih panjang. Kemudian ayat 8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, perhatikan, dan oleh kekuatan makanan itu, saudaraku setiap kali Anda makan firman Tuhan, ada kekuatan rohani, ditambahkan, energi rohani ditambahkan terus. Dan ia berjalan 40 days, 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Hebat ya saudaraku. Tidak diceritakan 40 hari, 40 malam itu dia mampir-mampir beli roti, enggak saudaraku. Cukup itu, makanan itu cukup. Ini supernatural saudaraku. Dia jalan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Langkah pemulihan berikutnya. Nah, sekarang perjumpaan dengan Tuhan. Ini poin kedua. Saudaraku, perjumpaan dengan Tuhan ini enggak main-main. Orang bisa makan minum firman Tuhan disegarkan. Bisa masuk hadirat Tuhan, ikut dalam persekutuan, memuji-muji Tuhan, pujian penyembahan, kemudian didoakan, bisa disegarkan. Tapi dibutuhkan satu langkah lagi, yaitu encounter. Perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ayatnya panjang saudaraku ya. Poin-poin perjumpaan itu saudaraku ya. Jadi, perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah. Yakub berjumpa dengan Tuhan di tepi sungai Yabok, bergulat semalam-malaman, menjadi Israel. Berubah. Gideon berjumpa, berubah. Yosua berjumpa dengan panglima bala tentara di dekat tembok Yeriko, berubah. Dari takut menjadi berani, menjadi yakin. Saulus berjumpa dengan Yesus, berubah menjadi rasul. Perempuan Samaria ketemu dengan Tuhan Yesus, sesiangan ngobrol tentang air hidup, berubah menjadi penginjil dadaan saudaraku. Satu kampung dimenangkan oleh perempuan kacau balau hidupnya. Perempuan yang dulunya hidupnya kacau balau. Kawin cerai 5 kali, yang ke-6 uji coba. Tapi dia menjadi penginjil yang luar biasa. Karena apa? Perjumpaan. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus makan, minum, kalau mau dipulihkan, kita harus sampai pada pengalaman perjumpaan. Nah, Elia, saudaraku, juga mengalami perjumpaan di Gunung Horeb setelah dia makan minum. Jadi makan minum itu menghantar kepada pengalaman perjumpaan atau encounter. Di sana ia masuk dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, dia sudah dikasih makan makanan rohani, dia sudah minum minuman rohani, tetapi pikirannya tetap sama, yaitu tetap ngeluh saja, tetap ngomel aja. Ya kan, ini ngomel-ngomel, nyala-nyalain Tuhan. Aku ini dimusuh oleh semua orang, padahal sudah menang loh kemarin. Udah lupa sama kemenangan di Karmel. Itulah Elia, saudaraku, celurut.
Singa berubah jadi celurut, securut itu. Lalu firman-Nya, Tuhan bicara, keluar dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, Tuhan lewat. Nah ini kalau Tuhan lewat, saudaraku, yang terjadi apa? Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi kalimat berikutnya ini yang perlu kita garis bawahi. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Saudaraku, angin sedahsyat apapun, angin bad. Kalau Tuhan datang itu tuh mendahului Tuhan itu ada manifestasi. Makanya kita ini jangan cari manifestasi, saudaraku, tapi carilah Tuhan. Manifestasi ada ya kalau orang jemaat Pentakosta, jemaat karismatik, kalau lawatan Tuhan, goyang-goyang, wah gempa ini Tuhan gitu ya. Angin besar dan kuat. Nah berikutnya tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Angin bertiup. Wah aku kerasa angin loh bro. Iya tapi tidak ada Tuhan di situ saudaraku. Ini pengalaman Elia. Dewasa saudaraku, dewasa. Yang penting apakah kita berubah atau tidak, itu yang penting. Hari Pentakosta tahun berapa itu saya pernah ngalami satu ibadah di mana kita menanti-nantikan Tuhan. Kemudian ketika tiba waktunya kita berdoa bersama-sama. Saya minta jemaat berdiri, saya juga berdiri, kemudian yuk kita terima akan urapan dari sorga gitu ya. Kemudian orang-orang pada cerita ada tiupan angin itu mengalir, gitu ya. Yang kena tiupan angin itu pada orang kan berdiri gitu, menyibak, jatuh kiri kanan begitu. Enggak diapa-apain saudaraku, enggak didoain, enggak dipegang. Jadi angin. Tapi apakah saya puas? Kalau mereka enggak berubah, saya enggak puas, saudaraku. Buat apa main-main kayak gitu? Jatuh berapa kali kamu didoain? Berubah apa enggak? Itu loh problemnya, saudaraku. Ada tiupan angin, dahsyat sekali, aku sudah enggak tahan jatuh. Wah pengalaman hebat. Berubah apa enggak? Kalau ngomel tetap ngomel. Seperti Elia kan itu ya. Nah, saudaraku kita harus dewasa. Terus apalagi gempa bumi saudaraku yang derdek-derdek begitu ya, goncang-goncang gitu ya. Saya masih ingat itu waktu lawatan Tuhan di gereja, ada seorang anak muda undur, saudara, dia pemain musik. Dia undur sudah enggak pernah datang ke gereja, kami besuk, kami nggak mau datang. Dia dengar ada lawatan Tuhan, pengen tahu saudara, duduk di belakang diem gitu. Lah teman-teman, anak-anak muda yang para pemusik ngelihat, itu namanya Heru gitu ya. Heru datang, langsung lari semua, deketi, didoakan, ditempel sini. Herunya bingung gitu ya, didoakan. Wah Tuhan nyetrum saudaraku ya, melalui teman-teman yang serius doain itu, tiba-tiba dia tersungkur, goncang-goncang, sudah enggak bisa apa-apa. Dibiarkan ditinggal habis ibadah latihan musik. Karena dia mantan pemusik, dia pengen deket-deket musiknya agak jauh, sini situ gitu ya. Dia merangkak, saudaraku nggak bisa berdiri, merangkak. Deket-deket terus duduk dekat latihan musik, dia diem aja di situ. Semua pikir pasti bertobat deh. Kan gitu. Saya kasih tahu saudaraku, itu dia datang terakhir kali di gereja. Besoknya enggak datang lagi. Jadi pengalaman itu buat apa? Gempa bumi loh saudaraku, tiupan angin loh yang dahsyat-dahsyat. Tuhan tidak ada di sana. Ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api. Wah ini api saudaraku, kurang apa kalau sudah lihat api? Api beneran. Api itu kan Roh Kudus saudaraku ya, kan Tuhan itu. Kali perjumpaan dikatakan apa?
tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Artinya apa? Tuhannya itu loh, pribadi Tuhan itu yang harus kita jumpai. Jangan manifestasinya. Dulu pulang dari Toronto, saudaraku, tahun berapa itu, kami semua suka doa-doakan orang ya. Kalau doakan orang itu saya teriak, panas, 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 api, api, api gitu. Ya enggak diapa-apain, cuma dipegang gitu aja. Tapi pertanyaannya berubah apa enggak gitu loh saudaraku. Bertobat apa enggak? Kalau enggak bertobat ya percuma. Enggak ada Tuhan, enggak ketemu Tuhan orang itu. Kalimat terakhir, baca sama-sama saudaraku ya, ayat 12 itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Saudara kalau dengar khotbah yang bersemangat gitu ya, wah, seneng ya saudaraku, saya juga seneng. Wah ini membangkitkan semangat. Tapi kalau pendetanya sudah tua, ngomongnya gemeteran, bikin ngantuk, nah ini angin sepoi-sepoi basah. Tapi hati-hati loh saudara, sebab dikatakan apa? Dikatakan apa saudaraku? Dikatakan apa? Justru Tuhan ada di situ. Jadi jangan anggap sepele kalau firman Tuhan disampaikan seperti angin sepoi-sepoi basah. Angin sepoi-sepoi basah itu bikin ngantuk gitu. Kalau saudara duduk siang-siang panas gitu di bawah pohon rindang, terus ada tiupan angin sepoi-sepoi basah gitu, kan siut, 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 ngantuk kan. Iya kan? Nah itu biasanya khotbahnya Bapak Pendeta yang sudah lanjut usia, ngomongnya pelan-pelan. Saudara-saudaraku yang terkasih. Bertobatlah, bertobatlah gitu kan, gitu ya. Bertobatlah, itu angin sepoi-sepoi basah. Tapi Tuhan ada di situ, saudaraku. Haleluya. Jadi bukan manifestasi. Oke, perjumpaan dengan Tuhan ya saudaraku ya, angin sepoi-sepoi basah. Jangan anggap remeh, anggap enteng akan angin sepoi-sepoi basah. Nah itu aja pesannya. Karena dalam konteks Elia, perjumpaan justru setelah angin sepoi-sepoi basah. Yang ketiga, saudaraku. Ya. Kalau pertama makan minum banyak-banyak, kedua perjumpaan dengan Tuhan bukan manifestasi, yang ketiga langkah-langkah pemulihan yang ketiga, fokus pada perintah Tuhan. Saudaraku, kalau kita hidup tapi enggak ada tujuan, lebih baik mati. Lebih baik cepat pulang ke surga. Ya kalau anak Tuhan kan kita punya keselamatan. Ya cepat pulang ke surga. Sudah tidak ada guna di bumi ini ngapain. Ya bahasa kasarnya itu cuma menu-menui bumi gitu ya. Buat apa? Pulang mah. Karena hidup itu ada tujuan, saudara. Ada tugas. Elia sudah minta mati karena dia merasa diri sudah tidak berguna. Karena dia frustrasi dengan diri sendiri. Tapi ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan memberi perintah. Firman-Nya begini, saudara. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Mengurapi.
Juga Yehu, cucu Nimsi, harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat, jadi pada waktu itu Elisa belum jadi muridnya. Dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ada 3 tugas, mengurapi Hazael, mengurapi Yehu, dan mengurapi Elisa bin Safat. Ada. Dan kalau kita simpulkan saudaraku ya, fokus pada perintah, firman yang berasal dari perjumpaan dengan Tuhan, itu merupakan visi. Kalau hidup tanpa visi, ya binasa saudaraku. Ya, umatku binasa karena tidak punya visi kan gitu. If there is no vision, the people perish kan. Intisari dari perintah Tuhan kepada Elia, ingat ya, Elia adalah kita. Kita sama seperti Elia, manusia biasa. Perintahnya apa saudaraku? Give and give and give and give. Beri, 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 beri. Karena Elia adalah seorang nabi, punyanya apa? Punyanya pengurapan, urapi, urapi, urapi. Saudara seorang pengajar, saudara punya firman, ajar, ajar, ajar. Seorang yang dipanggil jadi pemberita Injil, Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Saudara punya karunia apapun, beri, 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 dan beri. Firman Tuhan mengajarkan ada begitu banyak karunia yang ada. Kita dipanggil untuk menjadi pemberi-pemberi. Itu pelajaran. Fokus pada apa yang Tuhan perintahkan. Give and give and give. Kalau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan mikirnya, apa yang aku bisa dapat, apa yang aku bisa dapat, apa yang aku bisa dapat. Nanti diizinkan jadi celurut dulu, saudaraku. Seperti Elia. Benar. Sampai frustrasi, pengen mati, kalau sudah pengen mati berarti kamu sudah, ini kan nyawa kedua kan gitu ya. Kamu kan anggap aja Elia yang lama sudah mati, sekarang kamu hidup lagi setelah ketemu aku. Ini tugasmu. Nah luar biasa saudaraku, dia nabi punyanya urapan, dia mengurapi, mengurapi, mengurapi. Tapi kalau saudara baca lebih lanjut, dari 3 itu yang benar-benar diselesaikan oleh Elia cuma 1 loh saudara. Dia cuma mengurapi Elisa. Hazael yang mengurapi siapa? Elisa. Kemudian Yehu yang mengurapi Elisa melalui nabi muda. Jadi pelayanan itu berantai, saudaraku, estafet. Jadi kita ini tidak bisa menjadi single fighter atau semua aku yang harus melakukan. Enggak, saudara. Punya tugas 3 aja, dia cuma menyelesaikan 1, dianggap lulus sama Tuhan. Ya kan? 2 Raja-Raja 2 kan menceritakan dia terus diangkat ke surga. Berarti lulus kan, saudara? Ya lulusnya mungkin ada kemurahan Tuhan gitu. Siapa yang bisa lulus, saudara? Curut kok lulus, ya, kita pun juga sama. Kita ini ya kadang-kadang jadi singa bangga sedikit gitu ya. Jangan kebablasan saudaraku. Kemudian jadi curut sadar gitu ya. Setelah itu apa saudara? Kita bisa lulus karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Sampai kita bisa diangkat pun juga karena kemurahan Tuhan. Bukan karena aku pantas untuk diangkat. Ya memang pengajaran persiapkan diri supaya kalau Tuhan datang kamu ikut terangkat tidak ketinggalan, itu baik. Supaya kita nggak main-main gitu ya. Tapi ingat, nggak ada yang baik. Nggak ada yang baik. Kita semua kacau, saudaraku. Kita semua itu kalau nggak nempel pada Tuhan Yesus, kalau nggak seperti Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi. Ya. Kita ini bukan apa-apa. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Epilog, saudaraku. Epilog itu akhir cerita. Setelah perjumpaan di Gunung Horeb itu,
Elia dipulihkan. Saudara enggak lihat Elia ngane-nganei, sudah enggak. Dia sepenuhnya dibebaskan dari ketakutan dan frustrasi. Dia selesai dengan diri sendiri. Sejak saat itu, Isabel yang tadinya dia sama perempuan itu ketakutan luar biasa, Isabel sama sekali bukan masalah lagi buat Elia. Bahkan sampai Isabel itu kan matinya pada zaman Yehu kan saudara, ya kan? Zaman Elisa itu. Tapi Elia udah enggak urusan. Dan Isabel pun juga enggak berani ganggu Elia lagi. Saudaraku, ayo kita bercermin ya dari kisah yang satu ini. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bercermin dari kisah